Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di episode kali ini aku mau bahas tentang beli saham apa saat Ramadan. Karena pada saat video ini dibuat, kita akan memasuki bulan Ramadan mungkin dalam 2 sampai 3 hari lagi. Untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya akan aku bagi menjadi 4 bagian. Oke, jadi yang pertama nanti aku mau jelasin kenapa aku merasa cukup capable untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, selain bahwa fakta aku bekerja di sekuritas. Terus yang kedua aku mau bahas secara fundamental, dan yang ketiga aku mau bahas secara teknikal, dan yang keempat tentunya kesimpulan akhirnya bagaimana. Oke, so langsung aja kita mulai. Bagian pertama, oke, kenapa saya merasa cukup capable untuk menjawab pertanyaan ini? Karena terereng, oke, sedikit bukti bahwa saya pernah sekolah saham gitu ya. Jadi ini adalah tesis S2 saya waktu aku di MMUI. Oke, jadi aku ngambil MM spesialis pasar modal. Nah, waktu tesis itu jadi judul tesisku itu adalah analisis efek Ramadan terhadap kinerja IHSG dan indeks sektoral. Aku ngumpulin data tahun 2008 sampai 2018. Oke. Jadi korelasinya adalah aku pernah mempelajari secara khusus momen Ramadan ini untuk melihat korelasinya dengan kinerja IHSG dan sektoral, indeks sektoral. Jadi bisa dibilang aku cukup familiar dengan tema Ramadan, oke? Kaitannya dengan investasi. Walaupun aku tahu kita kan retail di market belinya itu saham saham individual gitu kan, saham per company, per perusahaan. Sedangkan waktu di tesis ini aku ngelihatnya lebih global sih ke IHSG dan indeks sektoral untuk memudahkan perhitungan. Tapi gimana pun juga aku merasa aku punya cukup banyak data. Oke, jadi ini dasar kenapa aku merasa cukup oke untuk membahas menjawab pertanyaan itu, beli saham apa pada saat Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu aku bakal bahas secara fundamental, oke? Nah, yang paling sering kita dengar itu, sering dengar gini nggak? Oh, pada saat Ramadan tuh orang tuh pada belanja gitu, pada spending gitu kan, beli, omset tuh pasti pada naik untuk perusahaan-perusahaan retail, mungkin kayak MAPI, terus yang Matahari itu apa, MPPF ya, MPPA atau LPPF. Nanti pokoknya misalnya saya taruh di samping lah ya, perusahaan-perusahaan yang sering dibilang naik pada saat Ramadan karena tingginya omset gitu kan, karena banyak orang belanja dalam rangka Ramadan. Pertanyaannya, iya gitu, karena banyak orang belanja gitu terus sahamnya itu pasti naik di bursa? Jadi kalau dibilang perusahaan yang bergerak di sektor retail itu bakal naik dalam rangka Ramadan karena banyaknya omset gitu kan, naiknya omset, itu kan berarti kita akan membahas secara fundamental, toh revenue naik maka harga sahamnya naik. Pertanyaannya adalah, iya gitu kan, balik lagi. Nah, kalau aku sih ya ngelihat view-nya, jadi pada saat Ramadan itu kan orang baru beli nih, kita nih ya retail gitu kan, orang manusia jelata, rakyat jelata pada umumnya kan baru beli nih ceritanya dalam rangka Ramadan. Itu kan uangnya baru masuk ya gitu. Jadi hanya akan terlihat di performansi perusahaan itu pada saat laporan keuangan terdekat. Misalnya kayak sekarang Ramadannya kan April, berarti akan terlihat nanti di akhir Q2 baru akan kelihatan kalau memang pendapatannya itu naik secara signifikan. Jadi sebenarnya nggak ada korelasinya menurut saya tingginya tingkat pembelian retail demand pada saat lebaran dengan pergerakan harga saham. Oke, jadi kalau kita lihat secara fundamental itu, jadi nggak orang banyak beli sekarang, omset naik, lalu harga saham selalu naik. Fundamental tuh nggak begitu ya. Jadi fundamental tuh terjadi dulu dalam sekian waktu, misalnya satu periode laporan keuangan, satu kuarter, baru akan kelihatan hasilnya ketika laporan keuangannya itu keluar. So, menurut saya, defend atau alasan bahwa tingginya permintaan retail sehingga harga saham naik, menurut saya itu tidak masuk akal secara fundamental. Dan sebagai tambahan, revenue naik itu bukan berarti profitnya naik ya, karena kalau kita lihat secara fundamental, balik lagi, itu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek yang lain. Misalnya perusahaannya itu misal utangnya besar apa enggak, apakah benar produk yang dijual itu profitable atau menguntungkan, atau jangan-jangan mereka cuma cuci gudang, sebenarnya nggak untung. Kita nggak pernah tahu sebelum laporan keuangannya selesai. Dan balik lagi, laporan keuangannya itu selesai di Q2 kalau di Ramadan ini. Intinya di laporan keuangan kuarter terdekat yang pada saat Ramadan itu terjadi di tahun tersebut.
Sekarang bagian ketiga, oke, aku mau jawab secara teknikal gitu kan, dan biar aku kelihatan rada keren dikit gitu ya, aku mau bahas dari sisi Dow teori. Nanti aku tulis sana di bawah. Jadi Dow teori ini adalah teori kayak bapaknya teori technical analysis lah gitu. Jadi berat kamu ngaku ngerti technical analysis kalau nggak ngerti Dow teori. Dan salah satu prinsipnya Dow teori itu adalah chart discount everything. Itu bahasa Inggris, akan aku tulis lagi di bawah, oke? Chart discount everything. Artinya itu adalah semua yang tergambar di chart gitu. Di chart itu kan isinya kan harga, price, volume gitu kan. Semua yang tergambar di chart itu sudah mengandung semua informasi yang beredar. Jadi para technical analysis, ya termasuk saya yang sering pakai teknikal gitu ya, percaya bahwa semua yang ada di grafik tersebut gitu, pergerakan harga dan volume yang terjadi secara jangka panjang, kita kan punya banyak bar gitu kan, datanya kan dari awal perusahaan itu berdiri kan kita punya gitu data pergerakan sahamnya gitu ya secara grafik, itu sudah mengkonklud, sudah merangkum semua semua informasi yang terjadi di publik itu adalah sudah merangkum semua terjadinya perang, krisis moneter, apalagi cuma berita-berita kecil harian, gosip-gosip harian gitu ya yang kita sering dengar di stock market itu sudah kerangkum semuanya di dalam grafik. Jadi boleh dibilang sebenarnya kalau dari sisi technical analysis, mau Ramadan ke, mau Natal ke, mau tahun baru Cina, itu sebenarnya nggak ngaruh dengan pergerakan harga saham. Tetap semuanya pada saat, kalau kita lihat dari technical analysis ya, berdasarkan Dow theory tadi, chart discount everything, itu tetap semuanya kembali kepada grafik. Nah, itu dari sisi technical analysis. Nah, terus jadi konklusinya gimana? Kita sampai ke bagian keempat. Keempat benar. Bagian terakhir dari video ini. Oke, jadi konklusinya gimana nih? Ramadan kita beli apa? Bagaimana? Oke, kalau kalian mau belanja pada saat Ramadan, mengambil keputusan investasi, aku cuma mau bilang bahwa momen Ramadan gitu itu tidak perlu dijadikan tolak ukur untuk memilih saham apa yang mau kamu beli. Jadi kalau misalnya kamu memilih saham misalnya dari sisi fundamental analisis, ya udah concern aja ke laporan keuangannya. Mau itu Ramadan, mau itu balik lagi kan, apapun momen yang sedang kita jalani gitu ya, itu nggak ada korelasinya dengan harga saham pada saat itu. Jadi tetap kalau kamu misalnya lebih suka fundamental analisis ya tetap kamu lihat laporan keuangan. Kalau kamu misalnya lebih ke technical analysis kayak saya, tetap kamu apapun yang terjadi lihat grafik lah gitu kan. Dan ya seperti biasa aku sudah punya banyak edukasi gitu ya, nanti aku taruh videonya. Kamu bisa belajar di situ tentang technical analysis gitu. Tapi intinya adalah momen apapun yang terjadi gitu ya, mau ada berita, mau itu Ramadan, mau apapun segala macam, itu nggak bisa dijadikan tolak ukur untuk memilih mau beli perusahaan apa secara udah karena Ramadan saya belinya retail aja, misalnya belinya MAPI karena orang bakal pada beli baju. Itu tidak ada korelasinya sama sekali gitu. Saya boleh bilang begitu. Kalau toh kamu misalnya ingin membidik, misalnya ada teman saya yang gini bilang, kalau Ramadan tuh aku mau belinya misalnya kayak Telkom gitu, karena orang pasti pada beli pulsa untuk mengucapkan selamat lebaran gitu ya. Ya, finger cross, it's okay. Tapi balik lagi, jadi kalau itu boleh kamu jadikan ide untuk stopwatch gitu ya, untuk melihat saham-saham tertentu yang mau kamu amati. Tapi tetap pada saat execute kamu bikin plan itu tetap balik ke dua skill tadi. Kamu mau pakai fundamental atau mau pakai teknikal. Kamu nggak bisa mengandalkan momen tertentu termasuk Ramadan untuk menentukan keputusan investasi kamu. Jadi gimana? Aku harap sih cukup jelas ya penjelasan aku. Kira-kira kamu kecewa? Tidak kecewa? Kalau saya pribadi sih terus terang lebih senang karena dengan adanya waktu saya riset tesis ini juga gitu menunjukkan bahwa ternyata kita tuh nggak perlu ilmu yang aneh-aneh bin macam-macam sebenarnya untuk stock pick, untuk bisa memilih saham yang bagus untuk berinvestasi di market. Karena kamu tinggal pelajari fundamental atau teknikal. Biasanya untuk base-nya, dasarnya aku sarankan dua-duanya ngerti, tapi biasanya orang akan punya kecenderungan memakai salah satu. Dan saya pribadi, menurut saya it's okay, temukan gaya trading yang kamu sukai dan ya udah, kamu stay aja di dua ilmu tersebut apapun momennya gitu ya. Mau ada perang Ukraina, mau ada Ramadan, mau misalnya ada pejabat diculik alien, itu nggak masalah gitu. Kamu tetap memegang dasar ilmu investasi tadi dan dengan pemahaman yang cukup baik, itu udah cukup kok untuk bikin kamu profit konsisten di market.
Kalau kamu masih nonton aku sampai ke titik ini, ke menit ini, tolong kamu komen di bawah Ramadan tetap nyaham gitu, biar aku tahu bahwa kamu nonton sampai akhir. Oke? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, like, subscribe, karena itu bantu banget channel aku berkembang di algoritma. Dan tentu saja I'll see you in the next video. Oke? Ciao.